Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin, amma ba'd. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan kalian dan keluarga senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Ya, baiklah anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali Ustadz masih di pembelajaran tematik kelas 4. Ya, kita masih membahas tema 4, berbagai pekerjaan, di sub tema 3, pekerjaan orang tuaku. Kita akan masuk di pembelajaran yang pertama. Ya, namun sebelum kita masuk ke materi yang lebih jauh, ya mari kita sama-sama berdoa. Kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar pembelajaran kita diberi keberkahan dan kelancaran dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, berdoa mulai. Robbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Ya Allah, tambahkanlah ilmu yang bermanfaat untukku dan luaskanlah pemahamanku. Amin ya robbal alamin. Ya, baiklah anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pembelajaran yang pertama ini ya kita akan membahas ada muatan pelajaran bahasa Indonesia, kemudian ada muatan pelajaran IPA dan ada muatan pelajaran IPS. Ya, yang akan dibahas di mata pelajaran bahasa Indonesia adalah yaitu menilai kejadian yang terdapat dalam dongeng. Kemudian di muatan IPA yaitu menyebutkan jenis pekerjaan yang berhubungan dengan sosial budaya, dan di muatan IPS ya kita akan mengidentifikasi dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkendali. Ya, baiklah, untuk mengefektifkan waktu, ya mari kita sama-sama kupas dan bahas satu persatu. Anak-anak yang soleh dan solehah, tahukah kalian seorang pendongeng? Ya, pendongeng adalah orang yang menyampaikan dongeng kepada orang lain. Ya, kemudian selanjutnya, setujukah kalian bahwasanya mendengarkan dongeng sangat menyenangkan? Ya, siapapun di antara kalian, siapakah di antara kalian yang suka mendengarkan dongeng? Ya, Indonesia sangat kaya akan dongeng. Banyak di antaranya yang didongengkan oleh pendongeng. Ya, dari mulai dongeng legenda sampai fabel atau yang menceritakan tentang binatang. Ya, kemudian saya akan bertanya, kira-kira dongeng apa yang kalian sukai? Ya, kemudian kita akan melihat di sini ada unsur-unsur cerita yang terdapat dalam dongeng. Ya, di sini ada yang namanya tema, yaitu pokok pikiran pengarang yang ingin disampaikan kepada pembaca. Kemudian ada yang namanya tokoh, yaitu pelaku dalam dongeng. Kemudian ada penokohan, yaitu watak atau sifat dari tokoh yang diceritakan. Kemudian yang keempat ada latar, yaitu keterangan tempat, waktu, dan suasana dalam sebuah dongeng. Kemudian yang kelima, unsur dari sebuah cerita, ada yang namanya alur, yaitu rangkaian peristiwa yang membentuk satu kesatuan cerita. Yang keenam ada gaya bahasa, yaitu corak pemakaian bahasa. Yang ketujuh ada yang namanya sudut pandang, yaitu cara pandang penulis pada dongeng tersebut. Yang kedelapan ada amanat, yaitu pesan moral yang disampaikan oleh dari sebuah dongeng tersebut. Dan yang terakhir yang kesembilan ada yang namanya konflik.
yaitu kejadian untuk pengembangan float. Ya, semua unsur tersebut saling berkesinambungan erat dalam menyusun sebuah dongeng, sehingga dongeng tersebut bisa kita nikmati. Ya, baiklah anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahukah kalian dalam bercerita ada kalanya pendongeng menggunakan wayang yang terbuat dari kayu. Nah, seharusnya bertanya, siapakah kira-kira yang membuat wayang tersebut? Ya, wayang tersebut dibuat oleh pengrajin kayu. Ya, kemudian pengrajin kayu adalah salah satu jenis pekerjaan yang ada di sekitar kita. Ya, selain pengrajin, kita juga bisa menemukan beragam jenis pekerjaan lainnya yang digeluti oleh orang tua kita. Ya, berikut ini adalah contoh beberapa pekerjaan dari orang tua kita. Kita akan lihat ragam pekerjaan orang tua kita. Ya, ada yang menjadi guru, ada yang menjadi peternak, ada yang menjadi pedagang, ada juga yang menjadi montir. Kemudian selanjutnya ada juga yang menjadi penjahit, ada juga yang menjadi dokter, ada juga yang menjadi masinis, ada juga yang menjadi nelayan, bahkan ada juga yang menjadi petani. Ya, itulah beberapa contoh pekerjaan yang digeluti oleh orang tua kita. Nah, orang tua kalian apa pekerjaannya? Ya, kira-kira apakah pekerjaan orang tua kalian? Ya, apapun pekerjaan yang digeluti oleh orang tua kita, kita harus bangga kepada mereka, karena berkat merekalah kita bisa makan dan bisa hidup dengan layak. Ya, jadi kita harus bangga terhadap pekerjaan orang tua kita. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya di sini kita akan melihat yaitu jenis-jenis pekerjaan orang tua kita secara umum pun terbagi menjadi dua jenis, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang dan ada juga pekerjaan yang menghasilkan jasa. Ya, kira-kira apa saja pekerjaan yang menghasilkan barang? Yaitu ada petani. Apa yang dihasilkan petani? Ya, petani menghasilkan padi, sayur-sayuran dan buah-buahan. Kemudian ada juga nelayan. Apa yang dihasilkan nelayan? Ya, tentu ikan. Kemudian yang ketiga ada peternak, yaitu yang dihasilkannya ada daging, susu, dan telur. Yang keempat ada penjahit, ya pasti yang dihasilkannya adalah pakaian. Dan yang kelima ada koki atau juru masak. Apa yang dihasilkannya? Ya tentu adalah masakan atau makanan. Kemudian di samping itu juga ada pekerjaan yang menghasilkan jasa. Kira-kira apa saja pekerjaan yang menghasilkan jasa? Ya, di sini ada guru, ada pedagang, ada masinis, ada dokter, dan ada juga montir. Ya, semuanya adalah pekerjaan yang menghasilkan jasa. Mereka tidak nampak apa yang dihasilkannya, tetapi mereka memberikan dampak bagi orang lain atau memberikan jasa bagi orang lain. Jadi tidak bisa dilihat, tetapi bisa dirasakan. Ya, baiklah anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Ustadz mau bertanya, ya. Pengrajin kayu itu termasuk kepada pekerjaan yang mana? Ya. Ya, betul sekali, pengrajin kayu termasuk kepada pekerjaan kelompok pekerjaan yang menghasilkan barang. Ya, seorang pengrajin kayu menghasilkan beraneka ragam jenis perabotan rumah tangga seperti kursi, meja, lemari, dan lain-lain. Makanya seorang pengrajin disebut dengan yang dapat menghasilkan barang, karena barangnya bisa kita lihat. Pengrajin kayu menggunakan sumber daya alam berupa pohon sebagai bahan
bakunya. Ya, kemudian ada satu pertanyaan lagi, dari manakah pohon tersebut berasal? Ya, mari kita akan bahas. Ya, pohon berasal, ya kita akan bahas di sini ada bagan. Yang pertama adalah pohon berasal dari hutan. Ya, kemudian ditebang oleh penebang kayu. Ya, dan diangkut. Ya, setelah ditebang kemudian diangkut dan dibawa kepada para pengrajin kayu. Ya, jadi setelah pohon dari hutan kemudian ditebang, kemudian diangkut dan dibawa kepada pengrajin kayu. Nah, kemudian para pengrajin inilah yang mengolah kayu-kayu tersebut menjadi berbagai perabot rumah tangga yang disebutkan tadi. Ada kursi, ada meja, ada lemari, dan sebagainya. Nah, kemudian setelah perabotan tadi jadi, kemudian dibawa ke toko mebel. Nah, di sini di toko mebel inilah para konsumen membeli perabotan tersebut dan siap untuk membawanya ke rumah masing-masing. Itulah dari mulai pohon, kemudian ada penebang, kemudian diangkut dibawa ke kota, kemudian kayu diolah oleh pengrajin kayu, kemudian sampai menjadi barang perabot rumah tangga dan akhirnya bisa sampai di rumah masing-masing, ya seperti yang telah dijelaskan tadi. Baiklah anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya pengrajin mendapatkan kayu untuk bahan baku mebel dari hutan, ya. Kemudian salah satu hutan di Indonesia yang sering diambil pohonnya adalah hutan Kalimantan. Ya, dahulu hutan Kalimantan sangat lebat dan merupakan paru-paru dunia atau penghasil oksigen. Akan tetapi kini pohon-pohonnya semakin berkurang dan karena sering sekali terjadinya kebakaran hutan. Nah, sekarang mari kita lihat, ya mari kita perhatikan peta proyeksi berkurangnya hutan Kalimantan dari tahun 1950 sampai dengan 2010. Ya, jika diperhatikan dari tahun ke tahun hutan di Kalimantan semakin berkurang. Nah, sekarang kita akan coba kalian perhatikan peta tersebut. Ya, di sini ada peta, mari kita sama-sama bahas, ya. Coba kalian perhatikan peta tersebut. Jika diperhatikan dari tahun ke tahun, ya, peta hutan di Kalimantan tersebut semakin berubah. Kita lihat peta Kalimantan di tahun 1950. Ya, di sini di tahun 1950 semua permukaan peta dilukis dengan warna hijau. Itu artinya bahwa seluruh Kalimantan masih tertutupi hutan. Ya. Kemudian kita perhatikan peta di tahun 1985. Ada beberapa wilayah yang dilukis dengan warna putih. Ini menunjukkan wilayah tersebut sudah beralih fungsi, yang tadinya hutan dialih fungsikan menjadi pemukiman atau perkebunan. Ya, namun hutan masih sangat luas. Ya, kemudian kita lihat di tahun 2000, ya warna putih bertambah di beberapa wilayah, artinya semakin banyak hutan yang ditebang dan dialih fungsikan. Kemudian ini di tahun 2005 warna putih semakin meluas. Hal tersebut menunjukkan bahwa hutan di Kalimantan semakin berkurang. Lalu di tahun 2010 antara warna hijau dan warna putih hampir sama. Artinya setengah dari hutan Kalimantan itu habis dan diperkirakan di tahun 2020 ini lebih dari setengah hutan di Kalimantan habis. Baik itu karena alih fungsi atau karena kebakaran yang melanda. Ya, jika demikian, lalu apa yang akan terjadi di tahun 2050 nanti? Bagaimanakah kondisi paru-paru dunia ini? Kitalah yang menentukan.
bagaimana kelanjutan kondisi hutan tersebut. Apakah akan terus diolah, apakah akan terus dialih fungsikan dan menggusur paru-paru dunia ini, ataukah akan kita lestarikan sehingga paru-paru dunia kembali membaik. Semua ada di tangan kita sebagai generasi penerus bangsa. Ya, baiklah anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa gambaran ya perubahan hutan dari Kalimantan dari tahun ke tahun. Ini dari mulai tahun 1950 sampai tahun 2010. Ya, baiklah anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang tibalah saatnya kalian untuk mengerjakan tugas. Ya, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ya, yang pertama, sebutkan 5 pekerjaan yang menghasilkan barang yang ada di sekitar kalian beserta barang yang dihasilkannya. Ya, kemudian pertanyaan kedua, menurutmu mengapa penampakan hutan Kalimantan pada tahun 1950 dan 2010 sangat berbeda dan apa penyebabnya? Kemudian pertanyaan ketiga, apa yang harus dilakukan untuk menghindari kerusakan hutan? Ya, selamat mengerjakan. Ya, baiklah anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin itu saja yang dapat Ustaz sampaikan. Ya, semoga bermanfaat. Ya, sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Ya, mudah-mudahan kalian dapat mengambil faidah dan pelajaran dari apa yang telah tadi Ustaz sampaikan. Ya, dan mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Ya, baiklah untuk pembelajaran kali ini kita cukup sekian. Ya, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.